Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada apa hubungan Ustadz Somad dengan Basnas? Saya diangkat sebagai duta Basnas. Jadi Badan Amil Zakat Nasional menjumpai saya, Ustadz Somad, kami angkat Anda menjadi duta Basnas. Saya sebelum diangkat pun udah ngomong Basnas terus di mana-mana, Pak. Mau diangkat nggak diangkat saya ngomong terus. Selama hayat di kandung badan, selama saya masih boleh ngomong, nggak dikasih izin di tanah lapang di masjid, nggak boleh juga di masjid saya ngomong di kamar, di-upload di YouTube, nggak boleh juga di-upload di YouTube saya nulis buku, nggak boleh juga dicetak simpan bawah tempat tidur, nanti kalau saya mati dicetak. Kalau udah mati kan aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah tambah beban. Mudah-mudahan selesai Ustadz Somad pulang dari Tanah Tidung, masing-masing kita punya program untuk mendirikan pondok pesantren insyaallah. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai Hidayatullah. Waalaikumsalam. Saya mau melaksanakan pesan Ustadz Somad, jangan berada di zona aman. Itu ada satu mobil mau saya wakafkan. Mobil siapa? Enggak tahu. Enggak bisa. Karena kata Ustadz Somad, mobilnya tinggal, rumahnya tinggal. Itu satu rumah mau saya wakafkan. Rumah Bapak, memang rumah saya. Tapi kabarnya rumah ini bermasalah, Pak. Karena masalah itulah maka saya wakafkan. Rumah ada 3. Cukup untuk dia saja. Satu rumah ini wakafkan, rumah Quran. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya dulu tinggal di Pekanbaru Riau, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah pulang ke Surabaya, pensiun. Ya, saya ada rumah di Pekanbaru 9 kamar, 2 lantai, halamannya luas. Wow, amazing. Saya mau wakafkan Pak Ustadz. Saya tidak menerima wakaf karena saya takut salah kelola. Tapi kalau yayasan tabung wakaf umat ada. Iya Pak Ustadz, diserahkan. Saya wakafkan rumah saya 9 kamar 2 lantai dengan luas halaman, dijadikan rumah Quran tunai. Kata pengelola wakaf, saya pembinanya, kami terima. Saya sebagai saksi, disahkan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, keluarlah kertas 1 lembar, namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta ikrar wakaf dibawa ke kantor BPN Badan Pertanahan Nasional, dirubah namanya menjadi milik wakaf. Nama bapak yang ada di surat tanah akte notaris akan diganti oleh anak dan istri. Nama bapak, nama ibu yang ada di STNK BPKB akan diganti di kantor Samsat. Kenapa? Karena petugas pajak tidak mau mengutip pajak dari almarhum. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kekal adalah rumah yang diwakafkan. Jangan berada di zona aman. Mobil yang kau pakai hari ini, kalau kau mati, Pak, mobilmu akan dipakai istrimu. Dia nikah dengan berondong manis, dia pakai mobil baru. Ustadz Somad, Ustadz provokator. Saya tidak ingin mengadu domba bapak dan ibu. Hari ini ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, punya gelang kaki, punya subang, punya emas yang banyak. Tapi begitu ibu meninggal dunia, bapak dapat simpan, dia akan pakai untuk nikah sekali lagi. Betul Pak? Tengoklah mereka yang jujur-jujur. Ustadz Somad ini Ustadz pengadu domba. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua akan mati menghadap Allah. Tapi kalau kita bangun pesantren Hidayatullah, pesantren Al Khairat, wakafkan tanahnya, bangun kelas, bangun asrama, panggil Ustadz Hidayatullah, panggil Al Khairat. Kami serahkan ini untuk wakaf sampai hari kiamat mengalir. Sudah kusampaikan ya Allah, jamaah Tanah Tidung mau mengamalkan, alhamdulillah. Nggak mau mereka mengamalkan, siap-siap aja rumah dan mobilmu diambil orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ini mau ikut pengajian Ustadz Somad, mau menenangkan hati. Setelah ikut kajian subuh nih kami makin kacau Pak Ustadz.
Kacau karena agama nggak apa-apa, kacau karena memikirkan santri nggak apa-apa, kacau karena memikirkan pesantren nggak apa-apa. Dia akan bernilai jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal. Nih masjid bisa tegak cantik megah berdiri begini, dari atapnya indah masya Allah tabarakallah. Lantai 2 khusus perempuan supaya tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Ada khusus mimbar untuk Bapak Bupati ngasih kata sambutan. Ada khusus untuk qori baca Quran. Saya sampaikan kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru cara pengaturan masjid yang bagus, tirulah Masjid Agung Kabupaten Tanah Tidung. Saya sudah sampai kemari. Ini bagus. Saya kalau yang bagus-bagus itu saya bawa ceritanya keluar. Kenapa? Karena ada dipasang mimbar di atas, habis itu turunkan ke bawah. Rupanya sambutan belum selesai, naikkan lagi ke atas. Habis itu turunkan ke bawah. Rupanya Ustadz minta ceramah pakai mimbar, naikkan lagi ke atas. Lama-lama jatuh patah. Kadang kita acara bingung yang baca Quran di mana, macam dengar sandiwara radio. Rupanya yang baca Quran di bawah. Di sini kan jelas tempat baca Quran bagus, tinggi, duduk. Baca Quran nggak berdiri, nggak sopan, nggak hormat. Kata sambutan jelas di samping, mimbarnya ada di tengah, masjidnya bagus, jam dindingnya jelas, sehingga khotib nggak kelewatan waktu. Ustadz juga ceramah jelas, 2 menit lagi habis waktu. Yang keempat, bagaimana kita menjaga persatuan kita ini adalah melihat titik-titik persamaan, mengecilkan titik-titik perbedaan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Wathon, itu ormas. Tuhannya satu, la ilaha, nabinya satu, Muhammadur. Tuh ditulis. Kenapa Masjid Tanah Tidung ini ditulis di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mau ngasih tahu kita, kamu dari ormas manapun, dari pesantren manapun, titik persamaan kalian satu. Kalau mengucapkan ini kalian masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat nggak nanya dari ormas mana. Malaikat nggak nanya dari pondok mana. Selama passwordnya satu, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat itu masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri tetap masuk surga. Cuman transit dulu di neraka, dia obok-obok dulu. Makanya kita tidak mau transit 7 kali kita ucapkan pagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Bapak Bupati pakai sarung, Bapak DPRD pakai celana. Mereka enggak kelahi. Saya semazhab dengan Pak Bupati pakai sarung. Enggak ada Pak Dewan lalu berbisik, kalian sudah kongko-kongko ya? Enggak ada. Bapak Dandim pakai seragam tentara, Bapak Kapolsek pakai seragam polisi. Lalu di antara kami ini semua siapa yang masuk surga? Yang hatinya bersih. Boleh jadi Pak tentara duluan masuk surga. Kalau beliau masuk surga duluan, pasti dia cari Ustadz Somad. Begitu beliau sampai masuk surga, semua dandim-dandim masuk surga yang soleh-soleh. Sampai di dalam ditanyanya malaikat, malaikat Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP nunggu dari tadi. Amin. Sebetulnya saya minta diaminkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Masuk surga membawa hati yang bersih. Saya yakin dan percaya nih jamaah nih semuanya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih?
Ustadz Somad disediakan pentas, di atas pentas ada karpet 3 lapis, di atas karpet ada kursi, di atas kursi ada Abdul Somad. Mereka tidak hasad, tak dengki, tak marah, tak busuk hati, tersenyum, tertawa, bahagia. Mereka bahagia dengan kebahagiaan Abdul Somad. Di sini Abdul Somad lah yang paling tinggi, Bapak Bupati di bawah, Bapak Dandim di bawah, Bapak DPRD di bawah. Bukan senang mau menjadi anggota DPRD. Berapa TPS? Bukan senang menjadi bupati. Berapa keliling daerah kampanye. Tapi mereka duduk di bawah, Abdul Somad di atas. Tapi duduk di atas ini pun ada waktunya. Pas waktu habis turun lagi ke bawah. Memangnya Ustadz Somad akan duduk terus di atas ini sampai waktunya habis. Protokol datang berbisik, Ustadz waktu udah habis, silakan turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang kelima, kita bisa bersama kalau bisa merasakan perasaan orang lain. Pintar-pintar merasa, bukan merasa pintar. Saya ini termasuk orang yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu jamaah risau sampai kapan berakhir penderitaan ini Pak Ustadz. Makanya kalau orang dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, dia tahu ceramah Ustadz Abdul Somad akan berakhir dalam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botol ini kan kecil Pak Ustadz, 300, betul, tapi 3 botol 900 ml. Kenapa Ustadz Somad kalau ceramah pakai poin 1, 2, 3, 4, 5 supaya jamaah tahu kalau sudah 4, oh nggak lama lagi berakhir. Kenapa Ustadz Somad batasi ceramahnya 60 menit supaya jamaah tahu bahwa ada batasannya. Begitu juga dengan kalian yang lajang-lajang yang belum nikah, hubungan itu harus jelas. Ini minangnya kapan? Masa begini-begini terus? Insya Allah kalau kita pintar merasakan perasaan orang lain, maka insya Allah hubungan kita bisa bersama. Terjalinlah apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Apa judul ceramah Ustadz Abdul Somad? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Syaratnya berapa kata dia? Ada 5. Tapi kata Ustadz Anu ada 7. Berarti ilmu dia lebih banyak. Tapi Ustadz Anu mengatakan 3. Berarti waktu dia lebih sedikit. Jangan mengejek, jangan mengolok. Kita disuruh untuk mengajak, bukan mengejek. Kita disuruh untuk merangkul, bukan untuk memukul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membuat kita bersama di tanah tidung, bertetangga di surga Jannatul Firdaus.